Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmad Ramadan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, dalam program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini saya akan menanggapi perihal buku ICT and Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nurdin. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pertama, Allah memberikan pengetahuan. Dengan demikian itu manusia pastinya akan mengembangkan pengetahuan sehingga dikatakan sebagai teknologi bagi manusia. Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nurdin mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah qalam, dan mengatakan bahwa kolam tersebut dimaknainya sebagai komputer. Ia mengatakan hal ini karena berlandaskan surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada awal masa Islam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril, adalah contoh pertama pendidikan Islam dalam bentuk komunikasi. Dan bentuk komunikasi ini secara manual, bertatap muka, secara langsung, sehingga tidak menggunakan apapun teknologi yang berkembang sebagaimana yang ada pada saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menggunakan daya ingatnya agar wahyu yang disampaikan Jibril alaihissalam tetap terpelihara. Selain itu, para sahabat Nabi juga mengikutinya sehingga Al-Quran yang diwahyukan itu tetap terjaga. Nah, dengan hal ini, orang-orang akan mengetahui bahwa adanya jaminan terpeliharanya Al-Quran secara murni. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa pentingnya teknologi untuk terus memelihara keaslian Al-Quran, karena tidak semua orang yang memiliki daya ingat seperti Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Maka dengan adanya teknologi, informasi dan komunikasi dapat memudah kita atau membantu kita dalam memelihara Al-Quran. Di dalam buku ICT and Islam, Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nurdin memberikan landasan pada surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan. Yang maknanya kita diminta untuk membaca karena Allah. Kemudian ayat 4. Ayat keempat Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam. Yaitu yang mengajarkanmu dengan kolam. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kita membaca menggunakan kolam yang mengajarkan kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia juga memberikan dalil Al-Qalam ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang artinya, demi qalam dan apa yang mereka tulis. Maksudnya adalah qalam itu sesuatu yang dapat menulis, maka perintahnya kepada kita pada dalam ayat ini adalah menggunakan qalam atau makna teknologi untuk menulis. Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nurdin terinspirasi dari dua kata, yakni membaca dan menulis, sehingga beliau menulis buku ICT and Islam ini. Kedua dalil tersebut juga diperkuat oleh sebuah hadis yang menyebutkan Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah kolam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 3241. Dengan beberapa dalil tersebut, Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nurdin mengatakan bahwa kita tidak dapat membayangkan bagaimana kolam yang diciptakan oleh Allah yang pertama kali, karena kolam itu tidak mutlak, artinya pena, sehingga ia mengungkapkan bahwa kata Iqra yang bermakna dengan kata baca dan tulis tersebut memiliki korelasi antara kalam dan teknologi seperti smartphone, laptop, komputer, dan yang termasuk dengan teknologi.
Hal ini dikarenakan teknologi tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk kita saat ini. Dan bahkan fungsi teknologi yang ada sekarang ini pun sama dengan kolam yang dimaknai pada zaman dahulu. Maka dari itu, dalam menggunakan teknologi yang ada ini, jika kita diperintahkan untuk membaca dan menulis, maka kita harus menggunakan teknologi ini dengan benar, yaitu menggunakannya untuk belajar dan mengajarkan. Seperti contohnya, teknologi diciptakan adanya sosial media yang diharuskan untuk memudahkan kita mencapai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, permasalahan pada saat ini adalah terjadinya sosial dilema karena tidak memakai sosial media sesuai dengan fungsi kolam, sehingga terjadi banyak perbedaan sudut pandang dan bahkan mungkin ada yang menjadi radikal. Padahal dalam melihat suatu objek kajian pengetahuan, kita harus melihat keseluruhan dari objek tersebut agar sampai kepada kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam menggunakan teknologi seperti media sosial, kita mengenal adanya input dan output. Yang artinya, apa yang kita masukkan, maka hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Sama seperti halnya manusia juga memiliki input dan output. Input dan output ini saling berhubungan erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Dengan artian bahwa sesuatu yang kita input adalah baik, maka output yang dihasilkan pastinya baik. Dan justru sebaliknya, jika yang kita input sesuatu yang buruk, maka hasilnya pun buruk juga. Contohnya, dalam menggunakan sosial media, apabila kita mengakses sesuatu yang baik seperti melihat video dakwah, pendidikan, intelektual, dan lainnya yang bermanfaat, maka pastinya kita akan menghasilkan sesuatu yang menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Sebaliknya pula, apabila kita mengakses sesuatu yang baik seperti hujatan, radikalisme, atau yang lainnya yang tidak bermanfaat bagi kita, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang buruk, sehingga kita menggunakan sosial media tidak sebagai mestinya makna kolam itu. Tentang input ataupun output ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia yang mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu benar-benar orang yang benar. Dari ayat ini kita bisa mencerna bahwa input yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam adalah pengetahuan, maka outputnya adalah Nabi Adam dapat mengetahui nama-nama benda atau makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala selain dirinya. Sumber pengetahuan agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Berarti juga dalam menggunakan teknologi kita harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah pula, agar dapat tercapai hal-hal yang baik. Menurut Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nurdin, ketika seseorang yang Muslim itu baik dan telah mempelajari ilmu pengetahuan tentang teknologi, informasi, dan komunikasi, seharusnya ia telah mencapai kepada derajat tertinggi, yaitu al-hikmah. Al-hikmah di sini adalah kebijaksanaan, yang berarti bahwa manusia yang mencapai derajat ini, ia akan menjadikan dunia sebagai alat untuk perjalanannya ke akhirat. Singkatnya adalah yaitu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, sehingga fungsi dunia di sini berfungsi juga untuk akhirat. Maka dengan beberapa penjelasan sebelumnya tadi, kita dapat mengetahui bahwa inti yang ingin diungkapkan Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nurdin adalah dengan kata kunci kolam yang dimaknai sebagai komputer. Kita menggunakan komputer dan teknologi sebagai kolam yang mengajarkan kita untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik. Dengan hasil yang baik itu akan menjadikan kita bijaksana dan menggunakan teknologi dunia sebagai alat perjalanan kita ke akhirat, sehingga seimbanglah antara dunia dan akhirat.
Itulah tadi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nurdin dalam bukunya ICT and Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya jelaskan sebelumnya dapat diterima dan dipahami, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.